Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yusi Mulkia, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 4 Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan fasilitator dan pengajar praktik saya selama mengikuti program guru penggerak. Ibu Niputu Sugilastini sebagai fasilitator, kemudian ada Bapak Saryo Bahtiarsyah sebagai pengajar praktik. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena bagi murid peraturan identik dengan hukuman dan ketidaknyamanan. Hukuman yang mereka dapatkan bukan mendisiplinkan, namun membuat mereka merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Berikut adalah beberapa tujuan dari aksi nyata. Yang pertama, menjadikan murid manusia yang merdeka dan menumbuhkan sikap disiplin pada murid secara intrinsik. Kemudian, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Berikut adalah beberapa dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, dari orang tua agar murid melakukan budaya positif tidak hanya di sekolah namun juga di rumah atas bimbingan orang tua. Sabta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka seminar budaya positif. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu acara inti seminar budaya positif, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak kepada acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Sutarsa SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan di hari ini. Kegiatan seminar ini merupakan salah satu tugas yang sedang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang kebetulan di sekolah SD 4 Padaherang ada seorang guru yang masuk atau lulus di calon guru penggerak atas nama Ibu Eva Yusi Mulkia SPD. Beliau sedang melaksanakan pendidikan tentang calon guru penggerak. Salah satu tugasnya yaitu modul 1.4 yaitu mengadakan seminar tentang budaya positif. Kita akan simak bersama-sama nanti apa itu budaya positif, bagaimana cara implementasikan di dalam sekolah ini. Kita akan bersama-sama memohon kepada semua rekan-rekan guru yang ada di SD 4 Padaherang ini untuk sekiranya menyimak dan nantinya akan
yaitu tahun bergerak tahun 2022 kepada Ibu Eva Yusinurtia di silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru SPD yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara yang selanjutnya ini adalah acara inti, acara seminar tentang budaya positif yang insya Allah akan disampaikan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini mungkin saya sudah menyelesaikan tagihan tugas dari modul 1 yang ada 4 submodul ya Bapak Ibu. Ada modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3, dan saat ini mungkin sudah sampai pada modul 1.4. Di setiap akhir modul ada yang namanya tagihan tugas aksi nyata. Nah, pada modul 1.4 ini tagihan aksi nyatanya saya diminta untuk mendiseminasikan atau menyampaikan informasi berkenaan dengan materi yang telah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu berkenaan dengan budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin saya berdiri di sini tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu, namun saya hanya ingin menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan dan berharap mungkin bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu di sekolah untuk sama-sama dapat mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD 4 pada Hera. Baik Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan slide-nya. Nah, untuk bahasan pokok pada diseminasi kali ini, yaitu yang akan saya bahas, yang pertama itu berkenaan dengan disiplin positif dan kebaikan universal. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi dan posisi kontrol. Nah, untuk pembahasan yang pertama seperti sudah dikemukakan oleh saya tadi, yang pertama kita akan membahas berkenaan dengan disiplin. Tentu Bapak Ibu sudah banyak mendengar dan mengetahui apa itu disiplin. Nah, disiplin ini kalau secara leksikal atau secara bahasa itu biasanya dikaitkan dengan peraturan Bapak Ibu. Nah, peraturan yang kemudian harus ditaati oleh anak-anak didik kita di sekolah. Nah, kalau secara harfiah disiplin itu dimaknai dengan bagaimana cara kita mengontrol diri serta menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau yang disebut dengan kebajikan universal. Nah, kebajikan universal ini adalah suatu kesepakatan yang disepakati bukan hanya di Indonesia saja, tapi disepakati oleh komunitas di seluruh dunia seperti itu kebajikan universal ini. Nah, kalau kita biasanya di sekolah mungkin mendisiplinkan anak biasanya dengan cara apa Bapak Ibu? Biasanya? Betul, biasanya dengan cara menghukum ya Bapak dan Ibu, dicarikan istilah nama ayah anu telat misalkan dihukum, dicarikan. Nah, biasanya kata disiplin ini ditakluki oleh anak-anak karena berkaitan dengan hukuman. Padahal disiplin ini bukan berarti menghukum anak. Jadi mendisiplinkan anak itu bukan berarti kita harus menghukum atau memarahi
memberikan tindakan yang menyakiti secara verbal atau fisik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang selanjutnya ada yang namanya kebajikan universal. Nah, seperti yang telah kita ketahui yang digembar-gembarkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, bahwa salah satu dari kebajikan universal itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Namun ternyata kebajikan universal ini bukan hanya profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, tapi ada IDO atau Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, terus ada The 7 Essential Virtues, kemudian ada proyek nilai kebajikan. Yang masing-masing nilai kebajikan ini memiliki dimensinya masing-masing. Kalau misalkan profil pelajar Pancasila ini dimensinya seperti yang kita ketahui ada 6 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian gotong royong atau kolaborasi, kreatif, kemudian bernalar kritis dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kita harus mendisiplinkan anak di sekolah agar anak dapat menjadi anak yang sesuai dengan kebajikan universal, yaitu dalam hal ini karena kita berkaitan dengan Merdeka Belajar berarti harus mendidik anak atau mendisiplinkan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya ini untuk menanamkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Biasanya seorang guru mendisiplinkan muridnya dengan cara yang pertama menghukum atau memberi hukuman. Kemudian yang kedua biasanya memberikan konsekuensi. Nah, yang ketiga ini biasanya memberikan restitusi. Nah, mungkin yang sering kita lakukan itu ada di posisi penghukum. Apalagi kalau misalkan di SD, anak-anaknya ya Bapak Ibu, biasanya guru melakukan tindakan dengan memberikan hukuman. Nah, ternyata memberikan hukuman ini adalah poin terbawah dalam mendisiplinkan murid di sekolah. Seharusnya kita sebagai guru dalam mendisiplinkan murid itu harus melakukan restitusi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang baru mendengar kata restitusi atau mungkin sudah mendengar sebelumnya. Nah, kalau hukuman ini biasanya berupa tindakan atau perilaku yang diberikan oleh guru secara mendadak. Misalkan ada anak didik kita yang tidak menggunakan seragam lengkap ketika melaksanakan upacara bendera. Nah, biasanya kita melakukan hukuman sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan tindakan atau perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh anak. Anak misalkan tidak menggunakan topi. Nah, kita menghukumnya dengan cara yang pertama memarahi, kemudian yang kedua menghukum secara fisik. Anak diminta untuk hormat bendera dari awal kegiatan upacara sampai akhir. Nah, biasanya hukuman ini tidak ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan murid. Ternyambung gitu Bapak, murid lepatan naon kurang dihukumna naon. Gitu. Eta biasanya hukuman itu identik dengan seperti itu, identik dengan kekerasan. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan tindakan atau akibat yang diberikan oleh kita sebagai seorang guru kepada anak didik kita. Misal ada anak didik yang melakukan pelanggaran di sekolah, kemudian kita kaitkan dengan peraturan atau
sekolah. Misalkan ketika ada anak yang datang terlambat, kemudian kita sebagai seorang guru itu mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kamu terlambat, nah berarti konsekuensinya harus mentaati peraturan poin nomor berapa misalkan. Nah ini konsekuensi biasanya sudah diatur sedemikian rupa oleh guru atas dasar kesepakatan bapak ibu guru di sekolah. Sekolah yang membuat peraturan, kemudian sekolah juga yang membuat konsekuensinya harus seperti apa jika ada murid kita yang melanggar seperti itu. Nah, kalau restitusi ini Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah tindakan Bapak Ibu guru memberikan solusi terbaik kepada anak-anak untuk memilih jalan keluar yang terbaik. Misalkan ada anak didik kita di dalam kelas yang memecahkan kaca karena melakukan main bola di kelas, misalkan seperti itu. Nah, tindakan kita sebagai guru itu mendekati anak, bukan memarahi anak. Mendekati anak, ditanyakan alasannya kenapa kok bisa ini kacanya pecah. Kemudian setelah kita mengetahui alasannya apa, misalkan, ya Bu, karena saya bosan di kelas, jadi main bola di kelas, misalkan sampai kacanya pecah. Nah, tapi kita tidak memarahi, justru kita menanyakan kepada anak, baik kalau begitu tidak apa-apa, melakukan kesalahan itu wajar, seperti itu. Namun ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu yakini? Nanti anak-anak mungkin akan menjawab, oh iya Bu, ternyata melakukan hal seperti itu mengganggu orang lain. Nah, kemudian kita sebagai guru menanyakan, apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? Nah, kemudian nanti anak berpikir, oh ketika saya memecahkan kaca, berarti yang pertama saya harus membersihkan dulu pecahan kacanya. Yang kedua, otomatis saya harus mengganti misalkan pecahan kacanya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, justru anak yang berinisiatif sendiri untuk memecahkan masalah yang dia lakukan, seperti itu Pak. Kalau restitusi ini mencari solusi sendiri. Ya, jadi anak diminta untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita yang memaksa harus mengganti gitu. Jadi biarkan anak menemukan solusi sendiri. Apa yang akan dia lakukan atas kenakalan yang dia lakukan di kelas, misalkan seperti itu. Nah, biasanya ini konsekuensi ini akan menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri anak. Jadi akan muncul secara intrinsik dari dalam diri anak, akan sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan tidak akan melakukan hal tersebut di kemudian hari, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Glosser. Nah, biasanya anak melakukan tindakan kenakalan di sekolah itu karena memiliki alasan tertentu, dan anak mentaati peraturan di sekolah itu karena alasan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini anak mengikuti atau mentaati peraturan yang pertama itu karena takut dimarahi oleh gurunya, karena takut dihukum atau dipukul oleh gurunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan kemarin kan Bu Yeni menyatakan bahwa sekarang anak-anak sudah tidak ingin diantar lagi oleh orang tuanya karena dikasih permen. Nah, seperti itu. Nah, anak melakukan hal demikian itu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan berupa permen. Dan ternyata menurut teori hal tersebut itu tidak dibenarkan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga,
itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini poin yang ketiga ini memotivasi anak dari dalam diri. Jadi ada keinginan tersendiri bagi anak untuk mentaati peraturan tanpa adanya paksaan, tanpa takut akan hukuman, tanpa adanya iming-iming penghargaan dari guru atau dari orang lain. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk dapat mendisiplinkan anak agar anak mau untuk menjadi orang yang ia inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah, untuk menerapkan restitusi di sekolah itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Kalau biasanya di kelas itu kan ada peraturan kelas ya, tapi kalau dalam disiplin positif ini peraturan kelas itu sudah tidak digunakan. Nah, diganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, biasanya kalau misalkan ada peraturan, keseringan murid-murid kita itu melanggar. Tapi ketika anak sudah meyakini sesuatu tanpa harus diiming-imingi imbalan apapun, dia akan menjalankannya dengan ikhlas dari dalam hatinya sendiri. Nah, itu kan yang kita harapkan sebagai guru di sekolah, anak termotivasi sendiri tanpa harus diminta atau tanpa harus diberi imbalan. Kemudian yang selanjutnya, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ketika kita membuat keyakinan di kelas, prosedur yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Kemudian mencatat semua masukan dari murid. Jadi anak-anak itu diminta untuk membuat apa yang harus mereka lakukan di kelas untuk bisa mendisiplinkan mereka, seperti itu mereka sendiri. Yang pertama itu persilakan murid untuk bercurah pendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan, terus menyusun keyakinan kelas, kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, terus sepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir letakkan keyakinan kelas pada tempat yang strategis. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas, misalkan satu, tidak boleh makan ketika jam pelajaran, misalkan. Yang kedua, tidak boleh main kelas, misalkan. Nah, peraturan itu biasanya bentuknya bersifat konkret. Kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, jadi secara umum. Contoh, misalkan ini ada keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, terus ada setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, misalkan, dan sebagainya. Nah, terus ini ada keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Nah, ini kan selalu bersikap positif, ini kalimat umum. Bersikap positif itu bisa jadi tidak berkata kasar atau tidak membuli orang lain, seperti itu, atau menghargai orang lain, itu kan termasuk selalu bersikap positif. Nah, jadi itu keyakinan kelas sifatnya umum.
tidak konkret, hiji-hiji gitu Pak. Kemudian untuk keyakinan kelas 7, misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada bekerja, misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, misalkan harus mengerjakan PR, ini juga masuk ke dalam poin keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada 5, untuk pembahasannya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak di sekolah melakukan kenakalan? Ini karena anak sedang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Misalkan yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu berkaitan dengan bertahan hidup. Misalkan karena anak itu sering dibully, maka dia bertahan hidupnya atau mempertahankan diri dengan nonjok batur, misalkan seperti itu, atau ngepret batur, menyalakan batur. Nah, itu salah satu bentuk kebutuhan yang sedang anak itu penuhi, seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di kelas anaknya tidur terus. Nah, ternyata itu anak sedang membutuhkan perhatian kasih sayang dari gurunya. Mungkin di rumahnya anaknya broken home, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga ketika di sekolah caper kepada bapak ibu guru, ingin diperhatikan, ingin diberikan kasih sayang. Makanya tidur terus di kelas atau caper, itu nyeri naon ogenan, aduh bu nyeri iya nyeri itu. Nah, misalkan terus yang kemudian kebutuhan penguasaan. Biasanya ada anak di kelas yang berkuasa, merasa bahwa dirinya ini dari orang berada misalkan, atau merasa dirinya paling pintar sehingga mengganggu temannya yang lain. Berarti anak ini sedang ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Kemudian kesenangan. Nah, anak melakukan tindakan kenakalan hanya ingin melihat reaksi temannya seperti apa. Misalkan siapa kalau lucu, kalau misalkan nangis, jadi diherian gitu. Nah, ini anak sedang melakukan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian kebebasan. Anak, apalagi anak SD di kelas, mungkin ketika pelajaran lari-lari dari depan ke belakang, dari samping, pokoknya keluar ke kelas. Nah, itu mungkin anak sedang memenuhi kebutuhan dalam segi kebebasan, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui kunaon dia tidur wae di kelas. Oh, mungkin karena ia membutuhkan perhatian. Berarti apa yang harus kita lakukan? Jadi bukan dengan cara menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi harus memberikan restitusi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini sudah biasa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru, tapi mungkin kita tidak tahu bahwa kita itu sedang melakukan posisi kontrol yang mana. Nah, posisi kontrol yang pertama itu posisi kontrol penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol teman. Ada posisi kontrol pemantau dan manajer. Nah, biasanya kita di sekolah itu sering melakukan atau berada di posisi kontrol yang mana. Nah, kalau posisi kontrol penghukum, ketika melihat anak kita di kelas melakukan kesalahan, urang teh responna ngambek kaburan. Manehna
cicing, cek ibu ogeran cicing. Ya, udah dibejaan saudara kali. Nah, biasanya guru yang berada di posisi penghukum itu menganggap bahwa apa yang ia lakukan itu yang paling benar dan yang paling tepat, dan biasanya itu melukai anak secara fisik atau psikis. Jadi secara tidak langsung kita sebagai guru itu membuli anak, mempermalukan anak di depan orang lain atau di depan teman-temannya. Atau misalkan ketika ada anak melakukan kesalahan, keluar olah di kelas, nguyir 7 kuil di lapangan misalkan gitu, karena tidak mengerjakan PR. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalkan ada salah satu anak didik kita yang ngobrol terus di kelas. Nah, kemudian kita menyalahkan beliau dengan mengeluarkan kata-kata eta si Ijan unggal poe terus tekarunya apakah mama jeung ka bapak anu ngabiayaan dan banting tulang nyari uang segala macam, terus Ijan di sekolah itu diajarkan benar. Nah, itu anak akan membuat merasa bahwa dirinya ya, ternyata orang selama ini telah melakukan kesalahan dengan cara melukai hati orang tua misalkan seperti itu. Nah, kemudian posisi teman. Nah, biasanya posisi teman ini guru menganggap bahwa muridnya itu sebagai teman, meskipun muridnya melakukan kesalahan misalkan, tapi dirangkul oleh kita. Gak apa-apa melakukan kesalahan, kelah dengan naon misalkan ku ibu kayak dimaafkan, tapi mulai hilangnya izin nyarak putri di sekolah gitu. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Biasanya kita ketika mengajar di kelas itu melihat satu persatu anak, tingkah lakunya seperti apa. Kemudian ketika ada anak yang melakukan kenakalan, ditegur oleh kita. Kemudian diingatkan peraturan di sekolah itu harus apa? Misalkan harus mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR berarti nanti konsekuensinya seperti apa? Nah, biasanya guru pemantau ini selalu mengaitkan kenakalan anak itu dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalau posisi manajer ini menggunakan penyelesaian masalah dengan pendekatan restitusi tadi. Jadi guru itu ketika melihat anak melakukan kesalahan bukan memarahi, bukan menyalahkan, tapi justru menanyai alasan mereka melakukan kesalahan tersebut itu apa, kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, misalkan seperti itu. Jadi posisi manajer ini akan mendisiplinkan anak dengan memotivasi anak dari dalam dirinya. Jadi motivasi anak secara intrinsik itu di posisi manajer. Kemudian yang selanjutnya ini bagaimana cara melakukan restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter kuat. Ini menurut Diane Dawson pada tahun 2004. Nah, melalui segitiga restitusi, pendidik dapat memahami perilaku dan membimbing murid untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi ini akan memiliki 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu seperti apa? Misalkan ketika ada murid yang melakukan kesalahan,
kita tidak boleh menjustifikasi atau tiba-tiba menyalahkan saja, tapi kita tanyakan dulu. Kenapa